Cocoknya kalau calon itu menambah suara aja dan bekerja sama nanti kalau menang. Itu saja. Waduh, apa ada lah pasti. Tingkat tergantung Anies saja mana yang menurut pandangan dia dan seluruh partai-partai yang mana yang cocok. Ya, saya tentu ingin terus membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh, khususnya dengan Pak Anies Baswedan yang juga telah kami usung sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Sebenarnya biasa saja, dan kalau bicara dekat, ya memang dari dulu juga dekat. Jadi ya memang begini adanya. Gitu. Memang dari dulu juga dekat, betul ya? Insya Allah selalu dekat di hati. DPP Partai Nasdem menggelar buka bersama untuk terus menjalin hubungan silaturahmi. Sejumlah tokoh dan ketua umum partai politik pun hadir dalam acara ini. Acara buka puasa bersama yang digelar oleh DPP Nasdem di Ballroom Nasdem Tower ini berlangsung dengan penuh kehangatan, dan tadi para tamu undangan juga seragam menggunakan pakaian berwarna putih sesuai dengan undangan yang diberikan oleh pihak dari DPP Partai Nasdem. Tadi para tamu undangan juga disuguhkan berbagai hiburan sambil mengisi waktu berbuka puasa, diantaranya ada tarian syufi, kemudian ada pengajian, dan juga ada mendengarkan tausiah serta doa berbuka puasa yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Mengutip tadi ada beberapa poin yang disampaikan dalam tausiahnya, Kiai Haji Nasaruddin Umar mengajak seluruh tamu undangan tadi untuk sama-sama mengintrospeksi diri terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak ketinggalan tadi pihak dari DPP Partai Nasdem turut juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari seluruh tamu undangan yang hadir pada acara buka puasa bersama pada tahun ini. Tentu buka puasa ini menjadi momen yang spesial bagi Partai Nasdem sendiri, karena ini merupakan buka puasa pertama yang digelar oleh DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower setelah diresmikan pada Februari 2022 yang lalu. Partai Nasdem kemudian juga menjadi partai politik pertama yang menggelar buka puasa bersama pada tahun ini. Tidak hanya itu, tadi sejumlah partai politik atau para petinggi partai politik hadir, karena pelaksanaan buka puasa bersama ini yang dihadirkan oleh Partai Nasdem tidak hanya bertujuan untuk memperkuat internal dari Partai Nasdem saja, namun juga untuk memperkuat hubungan silaturahmi dengan partai-partai di luar Partai Nasdem. Kalau bicara mengenai internal partai, tentunya ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang juga turut hadir, kemudian ada sejumlah anggota Majelis Tinggi dan juga seluruh pengurus DPW atau Ketua DPW Partai Nasdem se-Indonesia. Sementara dari luar Partai Nasdem atau dari eksternal Partai Nasdem, ada sejumlah ketua umum partai politik yang hadir. Ada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro dari PKS Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, kemudian ada perwakilan dari P3 dan turut mengundang calon presiden yang diusung oleh Nasdem, PKS dan juga Demokrat, yakni Anies Baswedan. Tidak hanya partai politik saja yang diundang oleh Partai Nasdem, hari ini juga turut mengundang sejumlah tokoh nasional dan juga tokoh-tokoh lainnya, diantaranya ada Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan juga ke-12, yakni Yusuf Kala, dan juga tadi ada perwakilan dari Duta Besar Pakistan. Dan saat ini setelah nanti buka puasa ini selesai, makan-makan bersama selesai, pihak dari tamu undangan akan menggelar sholat tarawih bersama. Nah, Reza, selain tadi undangan-undangan yang hadir ini juga spesial, makanan yang dihadirkan dan disuguhkan oleh pihak panitia juga spesial karena menghadirkan makanan-makanan khas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya, pesan khusus yang disampaikan Partai Nasdem, Reza dan juga pemirsa, sesuai dengan tema yang diangkat pada pelaksanaan buka puasa bersama pada tahun ini, yakni Ramadan menuju kemenangan. Artinya, melalui momentum buka puasa ini di bulan suci Ramadan ini, Partai Nasdem mengajak seluruh partai politik, tokoh nasional untuk bersama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan untuk bisa menuju bangsa yang maju, untuk terus menciptakan persatuan dan juga kesatuan bangsa di tengah perbedaan. Tidak hanya kemenangan untuk nanti menuju tahun politik di 2024, namun juga yang paling penting adalah
kemenangan untuk bersama-sama terus menghadapi isu-isu global, bersama-sama untuk menciptakan persatuan dan juga kesatuan di tengah keberagaman budaya, suku, ras, dan juga keberagaman pilihan politik. Itulah tadi pesan yang sebenarnya hendak disampaikan oleh Partai Nasdem melalui pelaksanaan buka puasa bersama ini. Dan nanti Reza dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa tamu yang hadir dan juga tuan rumah yakni pihak dari DPP Nasdem juga akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan pelaksanaan buka puasa bersama hari ini. Sudah. Hah? Ya, obrolannya tentang puasa, tentang buka puasa, Lebaran, Ramadan. Ya, itu aja tentang ya keadaan ekonomi kita bagaimana ke depan. Wah, ini bukan tempatnya berdiskusi tentang 2024 tadi, bukan. Saya kira Anda semua datang undangan untuk berbuka puasa, tidak bicara politik bagaimana. Itu ada tempatnya juga itu kalau bicara politik. Hah? Cocoknya kalau calon itu menambah suaranya dan bekerja sama nanti kalau menang. Itu saja. Waduh, ada lah pasti. Tingkat tergantung Anies saja yang mana yang menurut pandangan dia dan seluruh partai-partai yang mana yang cocok. Itu saya tidak masuk pada tim kecil kan urusannya. Hah? Belum. Wah, kita berdiskusi bagaimana saran-saran mengatasi masalah-masalah ekonomi ke depan dan jangka pendek, jangka panjang. Ya. Ya, tentu hak presiden untuk ngatur ya ASN, tapi kita ini kan bukan ASN, jadi bebas-bebas saja. Dan apalagi COVID kan sudah tidak lagi menjadi kendala yang besar. Ya, cukup ya. Kabar semuanya? Baik. Pak, tadi di dalam bahas apa aja Pak, kalau boleh tahu Pak? Gimana? Bahas apa aja yang di dalam, bahas politik nggak kira-kira? Ya, pertama saya senang sekali bisa hadir secara langsung memenuhi undangan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem beserta jajaran DPP Partai Nasdem untuk buka puasa bersama dengan semangat Ramadan menuju kemenangan. Dan tadi kita bersilaturahim, temu kangen, sekaligus juga tentu berdiskusi tentang berbagai hal. Yang jelas kami ingin bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini semakin menguatkan spirit kebersamaan dan tentunya semakin mempersolid hubungan yang telah dibangun selama ini terkait dengan upaya kita untuk membangun koalisi perubahan. Juga tentunya mudah-mudahan bisa mendapatkan jalan yang baik dan pada akhirnya kita ingin bisa sukses bersama pemilu 2024 nanti. Ya, saya tentu ingin terus membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh, khususnya dengan Pak Anies Baswedan yang juga telah kami usung sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti,
tentu sangat bagus komunikasi itu semakin intensif, baik yang dilakukan di depan umum maupun yang di belakang layar. Karena sesungguhnya diskusi yang baik itu kita dedikasikan untuk membangun visi kebangsaan bersama. Kita membahas berbagai isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini. Dan insya Allah bukan hanya membahas isunya, tetapi juga apa solusi yang bisa kita hadirkan nanti pada saatnya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa sama-sama buka puasa. Udah berbuka kan di sini? Udah ya, alhamdulillah. Jadi tadi kita bersyukur bisa silaturahmi bersama, insya Allah menguatkan persatuan kita, dan kita bersyukur bahwa 3 hari puasa kita berjalan dengan lancar, dan perjalanan ke depan adalah 30 hari di mana kita 29-30 hari kita menjaga diri, menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin di ujung bulan puasa ini. Kemudian kegiatan tadi sebenarnya biasa saja, dan kalau bicara dekat ya memang dari dulu juga dekat. Jadi ya memang begini adanya gitu. Memang dari dulu juga dekat, betul ya Mas Agus? Insya Allah selalu dekat di hati. Nah, gitu. Ya, Mas, saya Niko dari Harian Kompas. Ya tadi masih soal kedekatan, tapi lebih khusus Mas Anies sih. Soal cawapres ini sangat dinanti Mas, terkait bagaimana apakah benar-benar deklarasinya itu menanti apa lagi gitu untuk deklarasi cawapres. Lalu tadi sudah ada kedekatan sama saya, apakah sudah ada calon-calon lain yang mulai mendekat ke Mas Anies untuk berkomunikasi gitu. Dan tadi satu lagi Mas, ada Pak Erlangga, mungkin ada komunikasi sendiri nggak sama Pak Erlangga untuk mencoba mengajak bergabung untuk ke koalisi ini atau seperti apa? Mas Aye boleh komentarin juga tentang Pak Erlangga, terima kasih. Kalau kami jelas ketiga partai sudah menandatangani piagam, di mana salah satu butir yang paling penting adalah selain mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang, membawa semangat dan gerakan perubahan dan perbaikan, kami juga ingin memberikan ruang yang luas kepada calon presiden kami untuk bisa menentukan pasangannya. Ada kriteria-kriteria yang beliaulah yang akan paling tahu dan paling menentukan pada akhirnya. Jadi itu semua sudah kita serahkan ketiga partai, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS. Jadi saya pikir kebersamaan yang dibangun hari ini merupakan bagian dari memperkuat ikhtiar tersebut. Karena ada juga butir yang disampaikan pada saat press conference kemarin, bahwa ketiga partai ini ada tim kecil yang juga diminta untuk membantu, memberikan masukan, advice, walaupun sekali lagi keputusan akhirnya ada di Capres. Ini adalah sebuah ruang, bukan hanya ruang akomodasi, tetapi juga ruang yang sangat penting bagi semua yang terlibat dalam proses panjang ini. Nah, mudah-mudahan hasilnya terbaik lah, kira-kira begitu. Ya, biarkan berproses dulu. Udah ada tim kecil yang akan terus membahas dengan sudah ada kriteria yang ada. Jadi insya Allah pada waktunya nanti kita akan dapat, dan doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Itu aja dulu ya. Soal kehadiran Pak Erlangga, Pak. Sudah ada di dalam situ 5 itu aja boleh dikutip. Ya, biar dibahas dulu sekarang. Sekarang kita buka puasa dulu, masih baru hari ketiga, masih panjang nih. Izinkan materinya buat doorstop berikutnya, ya. Kami Partai Keadilan Sejahtera diundang dengan rasa bahagia dan gembira karena partner mitra kami dalam pencalonan presiden ini mengantarkan kita bersilaturahmi di Ramadan. Silaturahmi adalah nama bulan yang disebut dalam Ramadan, Sahrul Silaturahim, salah satu namanya. Dan ini suasana yang paling indah di Ramadan. Kita bertatap wajah, bertemu, saling mengingatkan dan buka bersama. Ada 2 hal yang paling indah dalam buka. Yang pertama, makanan itu sendiri dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Jadi
momentum buka bersama ini adalah momentum ibadah dan silaturahmi nasional, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan oleh kita semua. Ada kakak-kakak kita semua dari Nasdem, ya, dan kami terima kasih banyak. Silakan kalau ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan. Kalau tidak, saya mau kasih pantun sedikit dulu. Pembicaraan antara makan dan keindahan. Bagaimana menata bangsa dengan cara duduk satu meja makan. Ada obrolan-obrolan enak yang berkembang situasi politik. Kita dengar saja nanti apakah Komisi 11 atau Komisi 3 yang melanjutkan, ataukah ada pansus atau tidak, dan sebagainya. Ada obrolan-obrolan yang sifatnya selayang pandang. Selebihnya nanti di medan parlemen kita bicara serius. Itu tadi yang disampaikan. Masa diulang lagi? Oh ya, saya welcome. Kami mengundang semua yang datang, partai-partai yang berkoalisi dengan pembaharuan, ya, dan perbaikan, kita akan sambut. Saya katakan welcome, kapan saja dan kita siap. Oke? Dalam kolam banyak gurami, ada juga si anak angsa. PKS datang untuk silaturahmi, berdiskusi sesama anak bangsa. Induk kucing bulunya belang, tidur miring di bawah ilalang. Bulan Ramadan datang menjelang, sambung silaturahmi mulai digalang. Sebagai penutup, semoga tidak ngantuk semua. Bunga selasi di perempatan, rindang daunnya warna kehijauan. Mumpung masih ada kesempatan, mari bergabung di koalisi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik-baik aja, pokoknya kita lihat dalam dialog, ya. Ini perjalanan dialog ini masih panjang, waktunya juga masih panjang. Jadi ombak-ombak yang berjalan itu sampai ketemu suasana yang lebih rilaks, enak, dan ketemu titik temu untuk mengarah kebaikan bangsa, gitu. Semua partai kita komunikasi, ya. Iya, kita komunikasi dengan Golkar, juga kita komunikasi dengan Demokrat, dengan Ustadz kita, ya. Kita juga komunikasi, biasa saja. Dan komunikasi ini penting. Jangan disekat-sekat komunikasi ketika anak bangsa ingin bersatu, gitu. Jangan diganggu dengan pertemuan-pertemuan yang baik. Nah, itu. Ya. Oke, Assalamualaikum.